nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Tetap di rumah aja ya gengs, karena kondisinya sekarang itu kan lagi nggak memungkinkan banget nih untuk kita mobilitas keluar kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Oke, balik lagi kita akan membahas, kali ini kita ada di Kripik alias Criminaloid Speak. Kayak udah lama banget kita nggak upload Kripik. Nah sekarang kita akan reaction. Nah ini ada info terbaru banget nih buat teman-teman. Jadi kita ini sekarang ada Kripik terkait tentang Crimes of the Week. Geng semua yang di rumah ya, kayak setiap hari ini kayak skip apa sih berita-berita viral di Indonesia atau di luar yang lo skip deh pokoknya buat baca. Nah lo bisa nonton video-video dari Criminaloid karena kita akan ada rangkumannya ya istilahnya, makanya kita punya namanya Crimes of the Week. Number 1. Yang pertama ini ada dari detik.com. Ini terkait 750 jasad kembali ditemukan di bekas sekolah di Kanada. Coba deh gengs bayangin, kayak 750 jasad itu kan berarti orang yang udah meninggal terus ditemukan di sekolah di Kanada. Nah, ini ada apa nih gengs? Oke, kita bacain dulu ya beritanya. Jadi di sini tuh ada para pemimpin kelompok pribumi Kanada mengatakan para penyidiknya telah menemukan 751 kuburan tak bertanda di lokasi bekas sekolah. Para tidak terlalu signifikan berbuat salah cuman karena menggunakan bahasa ibu, sampai marak ada kekerasan di sekolah-sekolah itu dan menyebabkan tewasnya orang-orang di sana. Aduh ngeri banget ya gengs, nonton di Indonesia nggak sampai kayak gini dan jangan sampai. Number 2. Ini ada berita kedua, ini masih di kancah internasional ya. Ini ada terungkap ini bukti Bitcoin jadi tempat pencucian uang atau money laundering. Udah sekarang mah banyak banget ya gengs yang lagi hype banget tuh pakai Bitcoin kayak gitu. Nah ini ada berita bahwa Bitcoin ini selalu dikatakan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan, termasuk tempat pencucian uang. Terutama di sini ada berita kalau kepolisian Metropolitan London ini membuktikan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan mata uang kripto itu. Nah ini nilainya sih gak kaleng-kaleng ya gengs. Mohon maaf, ini menyita Bitcoin senilai 114 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun. Aduh itu kalau dibuat bikin rumah juga gede banget ya, bisa ada lapangan bola mau kolam renang itu 2,2 triliun. Oke lanjut ya gengs, maaf ke distract loh. Terus ini juga penyitaan ini dilakukan oleh Komando Kejahatan Ekonomi di Scotland Yard. Jadi mereka ini tadi yang udah dibilangin kalau mereka menyita sekitar 2,2 triliun tersebut. Nah terus sebenarnya uang ini dari mana sih ya kan? Nah dia menambahkan bahwa uang-uang ini itu berasal dari praktik pencucian uang yang ada di Bitcoin, dan ternyata di Inggris itu memang cukup banyak gengs praktik-praktik seperti ini. Nah misalnya ini ada sekitar 50 perusahaan yang memperdagangkan aset kripto berpotensi ditutup karena tidak lolos dalam tes pencucian uang. Jadi perusahaannya itu yang izinnya dicabut harus segera menghentikan perdagangan gengs. Jadi ini kayaknya di Bitcoin ini banyak perusahaan-perusahaan di Inggris ini yang udah nggak punya izin mendirikan perusahaan tapi tetap melakukan perdagangan. Nah makanya ada indikasi-indikasi pencucian uang seperti itu. Aduh ngeri banget ya gengs. Number 3. Oke, berita selanjutnya gengs, ini ada berita dari luar juga terkait tentang bunuh diri. Jadi ada John McAfee, yaitu raja antivirus yang penuh kontroversi yang tewas mengenaskan gantung diri atau bunuh diri di penjara di Spanyol guys. Nah untuk profil singkat dari John McAfee ini, kalau yang belum tahu, ini John McAfee ini pernah bekerja untuk NASA, Xerox, dan Lockheed Martin sebelum meluncurkan antivirus komersial pertamanya di tahun 1987. Apa sih si John McAfee ini ada di penjara gitu ya, sampai dia di penjara jadi dia ini tidak mau membayar pajak atas penghasilannya dia gitu guys. Number 4. Sekarang kita masuk ke yang di Indonesia. Ini berita cerita yang banyak sekali kontroversi yang setiap hari banyak banget ya gengs ya. Nah ini sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, di rumah nih pasti terkait tentang Gofar Hilman alias Bang Gofar nih ya, yang selalu muncul banyak di YouTube atau di radio dan di TV-TV ya, masih eksis juga.
Jadi seperti yang teman-teman mungkin udah tahu atau yang belum tahu, jadi Gofar Hilman ini tersangkut oleh kasus pelecehan seksual. Jadi Bang Gofar ini nih diadukan oleh salah satu korbannya yang meng-tweet di Twitter terkait pelecehan seksual yang diterima oleh si korban ketika minta foto atau instastory nih ke si Gofar, ke Bang Gofar ya. Nah, tapi di satu sisi Bang Gofar ini kayak menganggap ini bukan pelecehan seksual dan dia tidak pernah melakukan pelecehan seksual kepada si korban ini. Nah, tapi netizen di rumah ini mendukung nih kalau si korban ini buka suara terkait berani ya untuk buka suara kayak gini, karena yang kita tahu ya gengs, kalau misalkan pelecehan seksual itu tuh kayak korban tuh kadang menjadi secondary victim gitu, jadi korban dua kali. Kayak pertama udah dapat pelecehan misalkan, yang kedua mau ngomong kadang juga dijudge nih sama netizen yang tercinta. Nah, tapi si korban ini berani untuk ngomong dan mengungkap kebenarannya. Terus akhirnya dia ini dibantu oleh LBH Apik dan SafeNet yang membuka posko pengaduan dari kasus pelecehan seksual Gofar Hilman. Nah, itu ternyata udah ada 8 loh gengs yang mengadukan kasusnya. Cuman kita pasti pantau terus ya perkembangannya gimana. Dan yang terakhir ini ada selama 2 minggu Bang Gofar ini gak ada di YouTube, di TV-TV atau infotainment selama 2 minggu vakum, terus muncul lagi dengan mengeluarkan statement kalau dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa kalau telah melakukan pelecehan seksual tersebut dan masih mencari bukti-buktinya sampai sekarang. Nah, terus sebenarnya dari sisi Bang Gofarnya nih, dia keberatan terkait stigma negatif. Stigma pelecehan seksual tuh kayaknya cocok banget sama gue dan itu nggak fair menurut gue. Itu salah satu ungkapannya yang dikutip di kompas.com. Sebenarnya juga iya sih gengs, kita kan nggak bisa kan ngelihat orang dalam kayak fisiknya doang atau secara luarnya aja, penampilannya aja terkait stigma negatif, terlepas dari apa yang udah dilakukan ya. Maksudnya tentang terkait benar atau nggak benarnya kita terus mantau ya gengs. Number 5. Oke, terus kita masuk kepada berita yang terakhir. Kali ini ada berita tentang seksualitas juga yang terjadi di Indonesia. Ini ada di Jatim ya gengs ya. Dikutip dari berita jatim.com, ini ada diputus sepihak BHS sebar foto bugil mantan pacar. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti sih, maksudnya kayak kenapa sih ada orang yang kayak masih berpikiran childish kayak gini gitu untuk menyebarkan privasi orang lain gitu. Gue nggak ngerti deh, maksudnya selalu deh dalam kasus yang seperti ini selalu perempuan gengs yang jadi korban, always. Gue nggak ngerti lagi, dan ini kasihan banget ya gengs, maksudnya kan itu privasi orang terus disebar sama si mantan pacar. Jadi kenapa disebar ini, karena si BHS selaku mantan pacarnya ini nggak terima gengs kalau misalkan dia diputusin secara sepihak sama si pacarnya itu. Makanya dia berusaha untuk nyebarin foto bugil dan video bugil si mantan pacarnya itu. Jadi ternyata si BHS dan pacarnya ini udah pacaran selama kurang lebih 4 tahun. Lalu BHS ini diputusin secara sepihak dan dia nggak setuju. Makanya dia memutuskan untuk menyebarkan video dan fotonya si mantan pacarnya. Aduh, ngeri banget ya gengs punya pacaran kayak gini. Hati-hati deh yang di rumah ya, maksudnya belajar deh kita jadi perempuan harus pinter-pinter dan harus tahu cowok yang baik tuh kayak gimana. Oke, lanjut. Akibat perbuatannya pelaku melanggar pasal 27 ayat 1, pasal 45 dan pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 terkait ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Oke, kita doain semoga banyak juga ya perempuan-perempuan yang mau atau berani speak up terkait hal-hal yang mengancam dirinya sendiri gitu. Jadi nggak berakhir ke bunuh diri gitu ya gengsnya, karena kan kadang kalau kayak gini kan selalu deh kayaknya kasus-kasus ini didominasi oleh korbannya perempuan gitu. Jadi kita jadi netizen juga nggak boleh nih kita ngejudge mental orang-orang, karena kita nggak tahu sebenarnya dia rasain si korban itu apa sih, dan jangan sampai si korban itu mendapatkan atau merasakan secondary victim gitu ya, maksudnya menjadi korban yang kedua kalinya. Ngeri banget ya gengs, kita tuh nggak mau ya jadi bagian atau jadi bagian memotivasi seseorang itu untuk mengakhiri hidupnya karena omongan-omongan kita, celotehan-celotehan kita yang nggak pasti, yang nggak pantas, yang dilontarkan untuk korban. Jadi kita doain aja semoga si pelaku ini juga bisa sadar ya sama perbuatannya, dan korban juga bisa
secara mental atau secara psikologinya bisa lebih baik lagi dan nggak mengalami trauma. Oke gengs, tadi udah bacain sekitar 5 berita di Crimes of the Week. Gimana sih menurut kalian berita-beritanya paling mana berita yang paling kayak sadis, keji, atau kayak gak masuk di otak kalian itu ya, yang tadi udah gue bacain. Apa ada tadi bunuh diri si John McAfee di penjara Spanyol, atau ada penemuan jasad yang di Kanada, atau beritanya Gofar Hilman, atau kasus pelecehan atau kasus penyebaran video atau foto ini. Dan menurut kalian gimana dan gimana reaksi kalian? Coba tolong banget, gue minta tolong untuk komen di bawah sini tentang pendapat kalian terkait video ini. Oke, terima kasih ya gengs atas perhatiannya, dan makasih juga udah nontonin video ini sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di Kripik selanjutnya dengan banyak-banyak berita-berita yang menarik dan dalam rangkaian Crimes of the Week. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.